Tapi dari dokternya selalu bilang belum memenuhi kapasitas. Kita memberanikan diri aja melakukan sendiri. Rasa takut itu sudah hilang karena mungkin itu untuk memperpanjang hidup saya. Jadi dokter ini nggak tahu Bapak melakukan fungsi sendiri? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Bahkan saya malas dengan rumah sakit. Cuman keluhan kita itu seolah-olah tidak ditanggapi dan tidak ditindak. Setiap hari juga, setiap dokter ada ke situ, kita pegang perut. Dan dokter hanya pegang perut saya, ditepuk-tepuk gini, digoyang-goyang. Setelah itu jalan lagi aja. Tinggalin. Iya. Jadi nggak ada tindakan apa-apa. Iya. Ya teman-teman, kali ini kami Detik Asa beserta tim dalam perjalanan menuju Malimping. Nah, Malimping ini termasuk Kabupaten Lebak, Banten. Jadi Provinsi Banten, dia paling ujung Kabupaten Lebak. Perjalanan kami kali ini ditempuh selama kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 100 kilo. Kita sudah separuh perjalanan. Ini kurang lebih 40 kilo lagi kita sampai di lokasi. Nah, mungkin teman-teman ini penasaran ada apa di Malimping. Nah, ini saya sampaikan sedikit. Tempo hari saya mendapatkan informasi bahwa di Malimping ini ada satu kasus yang sangat di luar batas kewajaran. Hal yang terjadi sama dia, apa yang dilakukannya sangat di luar nalar, dilakukan oleh orang awam ataupun orang umum. Nah, apa itu? Tentunya teman-teman pasti penasaran apa yang terjadi dengan orang yang kita datangin ini. Sampai kita bela-belain jauh-jauh mendatangi dia. Apa yang terjadi dengan dia? Ikuti terus perjalanan kami dan simak terus video Detik Asa dan jangan di skip agar tahu kisahnya seperti apa. Nah, ikuti terus ya. Kurang lebih ini sekitar 40 kilo lagi kita akan sampai di lokasi. Ya teman-teman, setelah perjalanan kami tempuh kurang lebih 3 sampai 3,5 jam, akhirnya kita sampai di daerah yang kita tuju, yaitu Desa Bolang, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak. Nah, kenapa kita ke sini jauh-jauh dari Kota Serang, kita menuju Malimping? Nah, ini bukan tanpa tujuan, ini sangat penting. Makanya kami kejar ke sini, menyempatkan waktu datang ke Desa Bolang ini. Nah, di sini saya sudah bersama dengan orang yang kita tuju. Nah, seperti apa permasalahannya? Ikuti terus perbincangan kami dengan beliau ini. Nah, sekarang kita berkenalan dulu. Bapak, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Kosasih Apendi. Bapak Kosasih Apendi ya. Kalau boleh tahu nih umur berapa nih Pak sekarang? 82 berarti 42 ya. 42-an ya? Iya. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Kita mendapatkan informasi tentang Bapak Kosasih. Dan bahkan kita mendapatkan kiriman video juga tentang beliau. Yang mana pertama kali saya melihat video ini, saya sangat kaget.
sangat kaget apa yang dilakukan oleh Bapak Kosasih. Tindakan beliau ini sangat membahayakan ke diri dia. Apa yang dia lakukan sangat membahayakan ke diri Bapak Kosasih sendiri. Ya, saya nggak tahu ini dapat ide dari mana. Apakah ada yang menyuruh atau karena keadaan? Nah, langsung aja apa yang dia lakukan dan kenapa, siapa yang menyuruh, langsung aja kita ngobrol bersama Bapak Kosasih. Ya, Bapak Kosasih. Ya. Saya panggilnya siapa nih, Pak Kosasih ya? Iya. Pak Kosasih, saya nggak sengaja melihat video TikTok Bapak. Itu cukup viral ya, FYP video Bapak. Saya melihat tindakan medis yang Bapak lakukan. Iya. Ya, itu dilakukan oleh orang medis, Pak. Sekolah kedokteran 4 tahun, kemudian ambil spesialis 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, lama sekali itu, Pak. Bapak melakukan tindakan itu dilakukan oleh seorang dokter spesialis seharusnya. Tetapi tindakan itu dilakukan oleh Bapak Kosasih. Kalau boleh tahu nih, Bapak, apakah Bapak seorang dokter? Bukan. Bukan. Iya. Bapak orang kesehatan? Bukan. Profesi Bapak apa? Profesi saya sebagai bengkel. Oh, Bapak. Oh, bengkel. Iya. Bengkel kendaraannya? Iya, motor. Oh, baik, bengkel motor. Ya. Nah, ya jadi begini teman-teman. Kita melihat video Bapak Kosasih. Beliau melakukan penyedotan perut. Jadi beliau ini menusuk perut beliau sendiri. Menusuk dengan jarum. Nah, tindakan ini kalau di dunia medis disebut pungsi. Pungsi itu adalah mengeluarkan cairan dari rongga perut. Ya, mengeluarkan cairan dari rongga perut yang terperangkap di dalam rongga perut. Nah, ini harus dikeluarkan. Biasanya kalau di rumah sakit, ketika perut itu sudah membesar, cairan banyak yang terperangkap itu akan menyebabkan perut terasa penuh, terasa begah, dan bikin sesak nafas karena cairan itu menekan paru-paru. Nah, tindakan yang pertama ketika air belum begitu banyak. Nah, ini namanya asites ya. Ketika asitesnya belum terlalu parah, artinya air belum begitu banyak, ini bisa dikeluarkan dengan obat diuretik ya, dengan meminum pil, maka cairan itu akan keluar melalui buang air kecil. Tetapi ketika perutnya sudah membesar, air sudah banyak terperangkap di dalam perut, nah itu sudah tidak bisa dikeluarkan melalui urin. Harus dilakukan pungsi ataupun penyedotan cairan di perut. Nah, hal ini harus dilakukan oleh ahlinya, oleh dokter spesialis. Dokter umum pun tidak boleh melakukan tindakan ini. Nah, kekagetan kami, hal ini dilakukan oleh seorang montir sepeda motor. Bapak, Bapak, sebenarnya nih Bapak sakit apa, Pak? Kata dokter asites. Iya. Iya. Asites. Iya. Bapak sudah pernah ke rumah sakit? Pernah. Pernah. Iya. Dirawat. Sudah berapa kali Bapak ke rumah sakit? Sudah berkali-kali lah. Dari tahun 2022. Oh, jadi Bapak sakit ini dari tahun 2002 hingga sekarang tahun 2025 masih belum tertangani secara maksimal. Oke. Semenjak Bapak bolak-balik ke rumah sakit, Bapak memakai BPJS ya, dengan BPJS. Alhamdulillah ini sudah bebas dari ini ya Pak ya. BPJS iuran Pak atau apa?
Dari pemerintah? Dari pemerintah. Oke, alhamdulillah ya, dapat fasilitas BPJS dari pemerintah. Kemudian Bapak berkali-kali datang ke rumah sakit sampai dirawat inap. Dirawat inap. Sudah berapa kali Bapak dirawat inap? Yang kemarin itu udah 3 kali masuk. Waktu perut udah terasa begah aja udah 3 kali masuk. Oke, ya. Ketika Bapak ke rumah sakit itu, yang Bapak rasakan itu gejalanya seperti apa Bapak mendatangi rumah sakit? Kalau posisi cairan sudah mulai penuh, kita merasakan panas dingin dan lemas, ngedrop gitu. Ngedrop. Iya, makanya kita lari ke RS. Oh, jadi perut udah membesar? Iya. Membesar, timbul panas dingin, sesak napas, begah, lemas ya. Terus selera makan juga menurun, nggak bisa makan ya, karena kan menekan lambung ya. Jadi pasti mual, timbul, lemas gitu ya. Kemudian Bapak ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Nah, apa tindakan dari rumah sakit Bapak? Ya, tindakan waktu itu masuk IGD, kita ditangani rongsen, rawat inap, bahkan kita sampai di USG, katanya positif, ini ada cairan, cuman waktu itu katanya cairannya belum memenuhi kapasitas untuk difungsi. Untuk difungsi belum, kapasitasnya belum cukup. Iya. Padahal waktu itu kita sudah nggak kuat. Sudah nggak kuat. Itu yang menangani dokter spesialis penyakit dalam? Ya, polidalam. Polidalam ya, penyakit dalam ya. Menurut dokternya ini belum bisa untuk difungsi. Iya. Karena air masih sedikit. Air masih sedikit. Nah, kalau belum bisa difungsi, apa tindakan dari beliau? Itu hanya dikasih pelancar kencing doang. Oh, dikasih diuretik ya? Iya. Diuretik ya. Setelah itu dipulangkan. Nah, itu seberapa efektif Pak meminum diuretik itu, pelancar kencing itu? Ya, kalau misalkan kita minum itu air kencing yang keluar yang kita minum hari itu. Yang terperangkap di perut? Iya, yang terperangkap di perut itu tetap aja. Tetap aja, malah bertambah banyak. Bertambah banyak, semakin hari semakin bertambah, hingga membuat Bapak semakin sesak napas. Oke. Nah, dokter menyampaikan, sudah adakah diagnosa yang disampaikan? Waktu itu belum jelas. Yang jelas yang kita ketahui dan dibilangin sama dokter, katanya ini penyakit asites. Saya nggak tahu penyebabnya dari mana, dan obatnya itu belum positif. Saya harus dikasih obat apa waktu itu. Oh, jadi saat itu Bapak belum dikasih obat-obat untuk asitesnya? Iya. Oke. Nah, jadi begini, asites ini adalah sebuah gejala yang disebut dengan asites itu pembengkakan perut. Jadi air menumpuk di dalam rongga perut. Nah, itu disebut asites. Jadi penumpukan cairan di dalam perut, di rongga perut. Nah, itulah asites. Nah, kenapa asites? Asites ini terjadi pada penderita penyakit liver yang sudah jatuh ke sirosis hepatis. Jadi hepatitis yang sudah lanjut. Dan ada penyakit-penyakit yang lain yang bisa menyebabkan asites. Nah, saya nggak tahu ini asitesnya Bapak Kosasih ini disebabkan oleh apa. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata, tubuh Bapak seperti kuning. Kuning nggak Pak tubuhnya? Iya. Ya, kuning. Kencing Bapak seperti ini, agak keruh? Iya. Iya, keruh ya. Buang air besar, putih? Biasa aja. Kayak dempul? Biasa, normal biasa ya. Tapi kencing sudah ini ya, sudah kuning gitu ya. Oke, jadi ya kemungkinan liver. Tapi ini saya tidak boleh untuk mendiagnosa berdasarkan gejala-gejala ya. Ini dari liver yang menyebabkan cairan urin Bapak seperti itu. Dokter kan bilang ya, dokter bilang bahwa Bapak belum memenuhi kapasitas untuk dilakukan fungsi. Ya. Kemudian Bapak saat itu Bapak meminta ke dokter atau bagaimana? Iya. Apa Bapak bilang? Setiap itu juga
dokter setiap ada juga ke situ kita pegang perut, kita pengen disedot. Disedot. Iya. Karena udah merasa begah, makan nggak bisa banyak. Ya. Ya bahkan BAB juga waktu itu hampir 3 mingguan kita nggak BAB karena nggak ada makanan kali. Tapi dari dokternya selalu bilang belum memenuhi kapasitas untuk difungsi. Oke. Nah, pertanyaan ini yang paling membuat kami bertanya-tanya. Bapak ini kok bisa tahu nih bisa difungsi nih perut Bapak? Karena waktu itu pernah difungsi 1 kali di tahun 2022. Pernah difungsi? Iya. Sama dokter? Dokter yang sama? Bukan. Oh, dokter yang berbeda. Di rumah sakit yang sama? Di rumah sakit yang sama. Oke. 1 kali? 1 kali. Nah, di situ Bapak tahu fungsi itu? Iya. Nah, pada saat itu dikeluarkan cairan berapa, Pak? Berapa banyak? 3 liter itu. Sampai 3 liter dikeluarkan? Kurang sedikit lah. Oke. Oh, jadi kurang lebih 3 liter cairan dikeluarkan. Nah, pada saat itu perut Bapak kempes. Kempes. Nah, kemudian Bapak sudah dipulangkan. Iya. Nah, kemudian otomatis kan karena pengobatan belum berjalan, air nambah lagi. Iya. Kemudian Bapak masuk ke rumah sakit lagi, dirawat. Iya. Tapi tanpa tindakan. Iya. Oke. Sudah berapa lama itu jaraknya Bapak berobat itu, sampai berapa bulan Bapak nggak dilakukan fungsi? Pokoknya 1 tahun lebih, karena itu mungkin itu didorong sama obat waktu itu kan. Tiap bulan kita kontrol. Ya. Dikasih obat. Jadi dikasih obat aja ya. Kemudian Bapak kepikiran nih, karena tidak dilakukan di rumah sakit. Iya. Bapak kepikiran sendiri. Iya. Apa yang Bapak lakukan saat itu? Kita memberanikan diri aja melakukan sendiri. Bapak melakukan sendiri? Iya. Bapak nggak takut? Rasa takut itu sudah hilang karena mungkin itu untuk memperpanjang hidup saya, penyelamatan upaya hidup saya gitu. Iya. Nah, apa yang Bapak lakukan saat itu? Apa Bapak pesan jarum? Iya. Setelah itu kita melakukannya sendiri. Bapak beli di apotek atau pesan online? Kita online. Online, apa aja yang Bapak pesan saat itu? Itu apa? Jarum suntik? Tisu sama jarum suntik. Tisu alkohol, ya. Alkohol, kemudian jarum suntik. Ya. Nah, untuk cara-caranya, posisinya, Bapak pelajari atau bagaimana? Kita waktu itu tahu waktu difungsi di tahun 2022 itu. Posisinya pas di pinggir sini, di pinggang. Di sebelah kanan? Iya. Di pinggir kanan? Iya. Di pinggang ya? Iya. Terus? Kita coba melakukan sendiri, menusuk, dan setelah itu kita tarik, ternyata keluar. Ya. Nah, saya nggak habis pikir ini. Saya orang medis, saya nggak kepikiran bakal bisa melakukan tindakan medis yang harus dilakukan oleh dokter spesialis. Tetapi beliau ini seorang montir sepeda motor, bukan montir tubuh ya. Kalau montir tubuh dokter mungkin ya, tapi beliau ini montir benda mati. Tapi beliau ini seberani itu melakukan fungsi tubuh, menyedot cairan tubuhnya. Nah, singkat cerita Pak, Bapak kan sudah paham berdasarkan pengalaman Bapak pernah disedot sekali. Bapak kira-kira posisi di sini. Bapak tahu ya posisi di sini. Begitu jarum datang, Bapak langsung melakukan itu? Enggak, kita menunggu jam 2 malam waktu itu sendirian. Kenapa jam 2 malam? Karena istri saya melarang aku melakukannya sendiri di dapur. Di dapur Bapak lakukan? Awalnya Bapak sudah menyampaikan ke istri, ke ibu? Iya, kita bilang ke istri. Cuman istri nggak percaya, itu nggak bakalan terjadi kali. Mungkin karena saya upaya lah untuk bisa bertahan hidup, kita harus melakukan itu.
Nah, Bapak lakukan jam 2 malam. Ya. Nggak ada keraguan pada saat itu, Pak, atau bagaimana? Sama sih, ragu juga sih waktu itu, sampai lama kita untuk memasukkan jarum suntikannya juga lama juga waktu itu. Penuh pertimbangan ya, karena dari segi merasakan sakit, untuk memasukkan jarum itu sangat sakit sekali, karena waktu itu tanpa tisu alkohol. Oh, tanpa tisu alkohol. Saat itu langsung Bapak tusuk aja? Iya, langsung aja. Ya. Bapak nggak kepikiran bahwa tindakan Bapak ini sangat berbahaya, fatal akibatnya? Saya udah siap semuanya waktu itu. Walaupun berbahaya, sebahaya apapun, saya udah siap semuanya. Jadi ketakutan itu udah kalah dengan penderitaan selama ini ya? Iya. Jadi udah kalah, udah nggak ada lagi rasa takutnya? Itu yang jelas Bapak rasakan? kita untuk bertahan hidup. Agar bisa bertahan hidup, Bapak apapun risikonya, cairan harus dikeluarkan. Ya, jadi sudah jelas teman-teman, Bapak ini sudah hilang rasa takutnya demi bisa bertahan hidup. Yang penting beliau ini bisa hidup tenang, karena ketika air sudah penuh di perut, sudah begah, beliau ini tidak bisa beraktivitas, sesak nafas, mual, tidak bisa buang air besar, panas dingin, dan semua dia rasakan. Sampai tubuhnya pucat seperti ini. Akhirnya penderitaan itu dia tanggulangin sendiri agar dia bisa lebih lega, cairan keluar, perutnya kempes. Awal Bapak memulai jam 2 malam ya? Jam 2 malam. Seperti apa itu, Pak? Waktu itu kita melakukannya persis di dekat kulkas itu. Di dapur ya? Di dapur. Istri pada tidur semua, anak pada tidur, kita melakukannya sendiri. Bahkan bisa memakan waktu banyak, karena waktu itu pertama kali kita melakukannya. Kita pakai suntikan yang 10 cc. 10 cc. Dia tidak mengalir, kita masukin lagi, kita sedot lagi, masukin ke situ, kita masukin lagi, sedot lagi. Bahkan sampai berjam-jam, bahkan sampai istri saya mau subuh itu bangun. Itu waktu dibikin video sama istri saya, karena kebangun mau subuh waktu itu. Nah, saat itu berapa banyak cairan yang keluar saat Bapak melakukan sendiri? Sama seperti yang di tahun 2022 itu, kurang lebih 3 liter. 3 liter cairan yang keluar dari tubuh Bapak. 3 liter cairan terperangkap di rongga perut. Kebayang seperti apa rasanya, sesaknya, begahnya. Itulah yang beliau rasakan. Akhirnya penderitaan itu udah hilang rasa takutnya ketika melakukan tindakan. Akhirnya beliau menusuk perutnya sendiri. Setelah keluar cairan sebanyak 3 liter, perut Bapak kempes. Kempes. Enak lagi? Iya. Enak lagi. Bahkan rasa lapar yang sangat lapar sekali. Waktu itu sampai sehari hampir 6 kali kita makan. Hampir 6 kali makannya, karena selama ini nggak bisa makan. Nggak bisa makan gitu ya. Begitu cairan sudah keluar, akhirnya bisa makan. Oke. Nah, semenjak Bapak melakukan fungsi, apakah Bapak sudah ke rumah sakit lagi? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Jadi dokter ini nggak tahu Bapak melakukan fungsi sendiri? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Bahkan saya malas dengan rumah sakit. Bahkan saya malas dengan rumah sakit. Kenapa? Ya, karena seperti itu. Coba Bapak secara ininya apa yang terjadi pada saat itu Bapak ke rumah sakit itu? Seperti apa? Seperti apa perlakuan di rumah sakit? Pelayanannya seperti apa? Kalau pelayanannya sih boleh. Bagus. Kita ditangani di IGD, di Rongsen. Waktu itu dirawat inap. Cuman keluhan kita itu seolah-olah tidak ditanggapi dan tidak ditindak. Bapak nggak menyampaikan ke dokter bahwa saya ini udah begah, saya udah sesak napas, cairan ini sudah sangat mengganggu. Bapak menyampaikan itu nggak? Setiap hari juga, setiap dokter ada ke situ, kita pegang perut
dan dokter hanya pegang perut saya, ditepuk-tepuk gini, digoyang-goyang. Setelah itu jalan lagi aja udah. Tinggalin. Iya. Jadi nggak ada tindakan apa-apa. Iya. Tindakannya hanyalah memberikan obat diuretik. Jadi obat diuretik itu semacam obat untuk perangsang kencing. Jadi mengeluarkan buang air kecil yang memperlancar pengeluaran urin. Nah, tapi itu nggak terlalu menolong, Pak ya? Iya. Sudah berapa kali Bapak melakukan fungsi sendiri? Itu di video ada berapa ya? Pokoknya lebih dari 10 kali kalau nggak sudah salah. Sering. Lebih dari 10 kali beliau melakukan fungsi perut. Ya. Iya. Nah, sekarang ini perut Bapak seperti apa nih, Pak? Sudah besar lah. Oh ya. Ambil di zoom. Boleh di zoom. Ini sudah cair semua ini. Ini udah cairan semua ya? Iya nih. Tuh, udah cairan semua nih. Udah bubuk katanya gitu. Yeah. Nah, ini tandanya memang cairan berada di dalam perut. Nah, ini kapan Pak mau rencana Bapak fungsi lagi? Rencananya sekarang sih. Oh, sekarang mau difungsi? Iya. Boleh nggak kalau kami melihat tindakan Bapak? Kalau seandainya itu untuk kebaikan saya, ya nggak masalah. Artinya gini Pak, Bapak kan tahu nih ini YouTube Pak ya. Yeah. Ini akan ditonton oleh orang di mana aja di seluruh dunia. Yeah. Ya, di mana aja video ini sampai. Ya, ini akan ditonton. Bapak udah siap? Siap. Siap. Ya. Tidak akan ada tuntutan kenapa saya dipublish atau apa? Tidak akan. Tidak akan ya. Sepanjang ini untuk kebaikan. Kebaikan dan mungkin edukasi buat masyarakat yang lain. Oke, ya. Artinya edukasinya bukan edukasi disuruh fungsi sendiri, bukan itu maksudnya edukasinya. Ini loh keluhan saya. Iya. Ini loh keluhan saya yang seharusnya saya dilakukan ini, tetapi tidak dilakukan. Nah, itu artinya itu edukasinya, bukan berarti ini edukasi ketika perut seperti saya. Seperti Bapak ini, ayo lakukan fungsi seperti bukan itu maksudnya ya. Tetapi edukasi ini loh keluhan saya, ini yang harus dilakukan terhadap saya gitu ya. Jadi bagaimana kita harus kontrol ke dokter, menyampaikan keluhan-keluhan. Nah, itu artinya ya Pak ya. Iya. Kira-kira udah siap sekarang belum Pak? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Iya. Boleh ya kita melihat ya. Iya. Ya. Jadi begini teman-teman. Kita sengaja mendatangi Bapak Kosasi ini. Jadi kita penasaran, Detik Asa penasaran apa yang terjadi dengan Bapak Pendi kok sampai beliau melakukan tindakan di luar batas. Kami sebutnya di luar batas ini. Seorang montir melakukan tindakan dokter spesialis. Ini sebuah tindakan yang sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Nah, jadi kami Detik Asa tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Kosasi di rumah sakit. Kenapa dokter tidak melakukan tindakan itu? Nah, kita nggak tahu nih jawaban dari dokternya. Kenapa? Tentunya dokter punya alasan tidak melakukan itu, ya. Tetapi apapun itu alasan dokternya, yang merasakan Bapak Kosasi sendiri. Beliau tidak akan mengeluh ketika sudah terganggu, tidak terganggu, ya. Tidak akan mengeluh ketika beliau tidak terganggu. Beliau mengeluh pasti sudah sangat mengganggu, Pak. Sangat mengganggu. Makanya Bapak Kosasi menyampaikan ke dokter untuk dilakukan tindakan fungsi, dikeluarkan cairannya gitu. Nah, jadi mungkin barangkali ini video ini sampai kepada rumah sakit. Mungkin pihak rumah sakit, ada sebuah rumah sakit di Kabupaten Lebak ini, ataupun dokter yang menangani Bapak Kosasi. Semoga bisa memberikan klarifikasi apa yang terjadi dengan Bapak Kosasi sampai-sampai beliau melakukan tindakan seberani ini. Tentunya dokter
punya jawaban tersendiri. Nah, ini kita tunggu klarifikasinya, mudah-mudahan sampai informasi ini kepada pihak rumah sakit. Nah, bagi teman-teman mohon bantuannya di share video ini sebanyak-banyaknya, terutama ke daerah Malimping, Lebak, daerah-daerah Banten ini, umumnya Banten, khususnya Banten, umumnya Indonesia. Mohon bantu di share agar video ini sampai kepada yang berwenang, karena ini harus kita stop. Tindakan Bapak Kosasih harus kita stop sesegera mungkin. Beliau tidak boleh melakukan tindakan ini seterusnya, ya. Bantu kami membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mohon di tag petugas-petugas rumah sakit agar sampai video ini ke tangan yang berwenang, ke dinas kesehatan, ke Kementerian Kesehatan, kemanapun itu, ke anggota dewan. Mohon bantu di share agar mereka tahu permasalahan Bapak Kosasih, agar kita bisa stop tindakan yang sangat berbahaya ini. Kita stop. Tetapi sekarang saya tidak bisa men-stop beliau. Kalau saya stop, beliau tidak bisa hidup. Kalau saya larang sekarang, Bapak tidak boleh melakukan ini, nggak bisa. Saya nggak bisa melarang karena saya nggak ada tindakan, ya. Jadi kami mohon bantu kami agar Bapak Kosasih mendapatkan penanganan yang maksimal. Bapak mau melakukan tindakan sekarang? Iya. Boleh? Ya, oke. Ya, baik teman-teman. Ini kita akan melakukan tindakan sedot ataupun fungsi perut Bapak Kosasih. Ikuti terus proses fungsi Bapak Kosasih. Seperti apa beliau melakukan fungsi ini. Jangan sampai ketinggalan. Oke, ya kita mulai, Pak. Ya. Bapak udah siap mau melakukan tindakannya? Insya Allah. Apa? Bapak Kosasih akan terus melakukan tindakan yang tidak dibenarkan ini. Beliau akan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan ini.